Sobatnya Journey, berjumpa kembali dalam segmen Review Wira. Review Wira kali ini sudah menghadirkan sebuah handycam yang nantinya kita akan sama-sama unboxing. Kita buka kemasannya. Nah, yang menjadi spesial dari handycam ini adalah handycam ini dari segi fiturnya. Pertama, sudah dibekali dengan resolusi Full HD. Yang kedua adalah handycam ini sudah menggunakan mikrofon eksternal yang dibekali langsung, yaitu mikrofon eksternal yang bentuknya panjang dan itu menyerupai mikrofon profesional yang biasa digunakan pada handycam yang digunakan pada perfilman. Selain itu juga, handycam ini yang menjadi nilai plus-plusnya dari segi spesifikasinya, dia sudah siap untuk merecord sebuah tayangan yang mungkin kalau kalian sedang merecord pada malam hari itu akan efeknya kurang atau terasa lebih gelap dibanding rekaman biasa, yaitu fitur night vision terdapat pada handycam ini. Dan lebih dari semua fitur itu, dari segi harganya masih sangat-sangat terjangkau dengan semua fitur yang ada itu, yaitu masih di bawah 1 juta. Untuk kalian yang sedang mencari handycam yang harganya terjangkau tapi dengan banyak fasilitas plus-plusnya dan juga spesifikasi yang cukup mumpuni, pastikan kalian menyaksikan video ini selengkapnya. Oke teman-teman, ini dia paket dari handycam yang kita akan sama-sama unboxing dan juga review kali ini. Kita akan sama-sama membuka itu di paketnya ini, apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan pada spesifikasinya, apa saja yang ada di dalamnya. Kita akan pastikan di dalamnya dengan membuka ini. Dan sedikit informasi teman-teman, jadi pada handycam ini selain dari fiturnya yang memiliki night vision, yaitu siap untuk merekam pada malam hari, kamera handycam ini juga digunakan dengan resolusi yang sudah beragam, sudah Full HD. Oke, kita akan sama-sama membuka. Ya, ini kita akan buka packingannya cukup tebal yang diberikan. Jadi sedikit informasi teman-teman, jadi kebetulan paket ini aku beli di Shopee di salah satu toko, dan handycam ini salah satu handycam yang cukup terjangkau dan lumayan banyak permintaannya untuk direview. Kita akan sama-sama membuka packingannya. Ini dari packingannya aku perhatikan di sini ada 2 lapis menggunakan bubble wrap. Ini sudah sangat oke. Jadi kebetulan salah satu sellernya ini yang kebetulan memang aku coba mencari salah satu toko yang cukup rekomendasi dari star seller yang ada di Shopee. Dan untuk kalian yang tertarik nantinya setelah melihat unboxing dan review ini, nanti akan mencantumkan juga yaitu link dari toko penjualan ini. Dan yang kulihat lebih dari seller, kebetulan seller ini adalah pertama, selain menjual handycam, seller ini juga sudah menyediakan beberapa paket yang dimana bila teman-teman dengan paling harga terendah itu 899 dengan handycam yang sudah mendapatkan sebuah mikrofon shotgun. Lalu bila teman-teman tidak ingin repot, itu juga ada disediakan sebuah memori, jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari lagi atau membeli di luar. Jadi sudah bisa dipilih paketnya mau dengan
memori yang 16 GB ataupun yang 32 GB. Tapi karena kebetulan aku sudah punya memori yang tidak digunakan cukup lama, jadi aku hanya mencari sebuah handycam yang sudah mendapatkan sebuah juga mikrofon shotgun sebagai bonusnya. Oke, ini cukup sulit juga karena memang cukup tebal dari packingannya teman-teman. Selain dari bubble wrap yang menggunakan bubble wrap 2 lapis, itu juga menggunakan sebuah kardus ya, jadi tidak langsung kotaknya yang nanti ketika ibarat kata terbilang lah apes-apesnya karena benturan, jadi tidak kotaknya langsung yang terbentur. Jadi ada bubble wrap yang ini yang cukup tebal. Ini teman-teman cukup tebal sekali, mudah-mudahan bisa terlihat. Dan di sini sudah tertulis. Oke, di sini apa ini ya? Ini teman-teman, mungkin ini ada sebuah. Oke, kan coba baca. Oke, ini sepertinya sebuah nota. Jadi ya kayak biasanya kalau kalian beli belanja, ini yang unik mungkin dari toko ini. Tumben sih biasanya kalau beli paket itu jarang disediakan juga nota seperti ini. Ini nota penjualannya, dan di sini sudah tertera di mana dalam notanya di sini ditulis nomor pesanan, alamatnya untuk alamat rumahku, kemudian informasi jasa kirim yang digunakan. Selain itu juga harganya dan jumlahnya ya, seperti sebuah nota pada umumnya, hanya saja di print. Oke. Ini yang tertera pertama diletakkan di luar dari packingan kotak. Oke, ini berarti dari tokonya sudah cukup profesional ya, karena jarang biasanya ada seller di online shop ya, seperti merchant-merchant itu yang juga menyertakan langsung nota penjualan atau pembeliannya. Oke, kita akan buka kembali. Ini agak sulit karena ya untungnya ini di sampingnya, di sebelah sini dan sebelah sini dari itu jadi masih bisa ditarik tanpa harus merusak ya harusnya. Oke, kita sudah langsung dengan kotaknya, dan ini tampilannya. Tampilan dari handycam. Kebetulan yang kali ini akan aku review adalah handycam dari branding sebuah brand yaitu S-Box dengan tipe. Oke. Tipenya di sini yang bisa aku jelaskan bahwa di sini adalah tipenya S530. Sebelum membuka apa saja yang ada dalam kotak ini, aku akan menjelaskan beberapa spesifikasi dari handycam S-Box S530 ini. Oke, tadi dari segi harga aku sudah menjelaskan. Dari segi fiturnya apa saja yang terdapat dari handycam S-Box S530 ini. Oke, yang pertama aku coba jelaskan di sini dalam resolusi yang digunakan sudah Full HD, di mana dengan resolusi 1920 dikali 1080 itu yang ada dalam resolusi Full HD dari handycam ini. Selain itu, yang seperti aku sampaikan di awal, ini adalah sebuah handycam dengan fitur tambahan yaitu night vision, artinya bisa juga digunakan untuk perekaman saat malam hari, tidak terlalu buruk lah. Oke, dan dari segi zoomnya, ini dengan S-Box S-Box S530 ini sudah bisa zoom 18 kali. Itu berdasarkan spesifikasinya. Dan juga seperti yang aku sampaikan tadi, itu sudah mendapatkan mikrofon yaitu mikrofon shotgun yang panjang itu bentuknya. Oke, kita akan sama-sama membuka apa saja yang ada dalam kotak ini. Oke, ini dia kotaknya. Mudah-mudahan cukup kelihatan jelas. Dan di kotak ini, di dalamnya paling atas, ini teman-teman, paling atas sudah ada sebuah kartu garansi dari S-Box ini.
dengan di sini garansinya dikatakan bahwa kartu garansi mohon dikirim maksimal 14 hari setelah pembelian. Oke, di sini berarti bila terjadi sesuatu dalam pengiriman itu garansinya ada itu dengan maksimal 14 hari dari bawaan Xbox ini. Dan di sini juga ada beberapa yang mungkin aku akan jelaskan sedikit teman-teman dari kartu garansinya. Ini cukup simpel juga ya, ada dua lembar di dalamnya. Dan di sini yang pertama disampaikan garansinya adalah 1 tahun garansi. Ini berdasarkan dari kartu garansi dari Xbox S530. Dan di sini ada juga stempel tokonya nanti ya. Oke, itu dari segi kartu garansinya. Selain dari kartu garansi, ternyata di dalamnya juga ada user manual. Ini biasanya umum ya, dalam setiap produk itu biasanya ada, tapi kita akan pastikan apakah user manual ini tersedia juga dalam bahasa Indonesia atau tidak. Oke, di sini ada dua user manual atau panduan penggunaan. Yang satunya ini sudah menggunakan dalam bahasa Inggris yang umumnya. Ini cukup tebal juga. Di sini dengan panduannya cukup menarik karena sudah diisi dengan gambarnya. Jadi kita tidak hanya diberikan sebuah bahasa saja, tapi juga langsung diperhatikan dalam gambarnya. Jadi cukup jelas dari segi penggunaannya. Selain itu di sini juga dijelaskan ada tombol-tombolnya apa saja. Nanti akan aku bahas pada video reviewnya. Oke, dan kali ini di sini juga sudah menggunakan panduan dalam bahasa Indonesia. Jadi ada dua panduan seperti yang aku sampaikan di awal, ada panduan dalam bahasa Inggris dan juga sudah ada panduan dalam bahasa Indonesia. Dan yang cukup simpel, hanya 1 halaman, jadi tidak banyak memakan space tempat di dalam kotak. Itu yang mungkin sudah dipertimbangkan dari merek branding dari Xbox ini, termasuk juga dari sellernya. Oke, itu dari panduannya. Setelah panduannya, di dalam kotak ini sudah tertera. Oke, ini adalah tasnya. Jadi tasnya atau pouchnya ya. Ini tas handycamnya. Bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini cukup menarik sih ya. Dari tampilannya mudah-mudahan cukup awet, kecil, tidak terlalu banyak menghabiskan tempat. Ini simple tempatnya, bisa dilipat seperti ini. Dan di sini ada kaitan seperti ini, jadi bisa diletakkan di sabuk untuk kalau kalian yang senang meletakkan barang di pinggang. Ini yang cukup menarik. Ini oke, dari segi tempatnya kita akan lagi menggali apa saja isinya yang ada di dalam Xbox S530. Oke, seperti aku sampaikan di awal, ternyata memang sudah mendapatkan mikrofon shotgun. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sudah ada mikrofon shotgun yang memang biasanya banyak digunakan pada handycam dan kamera profesional yang dari dalam perfilmannya. Yang unik adalah di sini cukup panjang juga. Ini mungkin kurang lebih 1,5 meter, dan bawahnya ini tidak ada lubangnya, bisa nanti mungkin dimasukkan ke dalam handycamnya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada review selanjutnya. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali apa saja yang isi di dalam selain tadi panduan pertama, kedua dari panduan. Setelah panduan itu ada tempatnya, pouchnya, aku bilang ini seperti pouch ya. Dan juga ini mikrofon shotgun. Selanjutnya ada juga di sini, karena sebenarnya teman-teman, jadi sekedar informasi, jadi mikrofon shotgun ini termasuk adalah tambahan dari produk. Jadi kalau aslinya handycam ini tidak mendapatkan eksternal mikrofon. Ini diberikan dari salah satu sellernya sebagai tambahan untuk menambah segi kualitas. Jadi terkadang memang pada bawaan sendiri mungkin dirasa dari segi kualitas suaranya tidak terlalu mumpuni. Ini mungkin ditambahkan
dan sudah include, itu yang aku jadi tertarik pada Xbox S5 ini. Oke, dan di sini juga sudah ada baterainya. Baterainya teman-teman. Baterainya ini baterai A3. Ini mungkin untuk ininya ya, mikrofonnya ya. Tapi tidak menemukan tempat untuk pada mikrofon ini. Oh ini dia. Ternyata di sini teman. Jadi mikrofon shotgun ini menggunakan sebuah baterai A3 yang cukup kecil, dan dari paketnya sudah mendapatkan baterai. Syukurnya sudah mendapatkan baterai, otomatis kita tidak perlu lagi membeli baterai. Di sini ini tempatnya, ternyata ada tempat untuk baterai juga. Tadinya aku pikir tidak ada memasukkan baterai dalam mikrofon shotgun ini. Oke, ini sudah buka. Nanti baterainya akan dimasukkan ke dalam ini. Oke, itu tadi dari mikrofonnya sudah include dengan baterai. Ini yang cukup wah gitu ya. Jadi di luar baterai yang tadi aku pikirnya hanya pada handycamnya saja menggunakan baterai, ternyata mikrofonnya juga sudah menggunakan baterai dan sudah mendapatkan baterai. Jadi tidak perlu lagi membeli baterai yang sempurna seperti itu. Oke, pesan dari mikrofonnya. Sekarang kita akan lihat kembali di kotaknya apa saja isinya lagi. Oke, selain dari itu ada juga baterainya lagi. Ini baterai untuk handycamnya ya. Jadi ini jenis baterai lithium yang umum biasa digunakan hampir pada semua handycam aku bilang. Dan juga kalau dulu ada beberapa handphone, kalau kalian masih ingat zaman-zaman terdahulu, bentuk baterainya hampir seperti ini. Bentuknya kotak dan cukup tebal tapi tidak terlalu tebal. Dan di sini di dalam baterainya dijelaskan menggunakan 1000 mAh. Jadi kekuatan merekamnya atau daya tahan itu 1000 mAh, sesuai dengan yang tertera di baterai ini teman-teman. Dan di sini ya, kalau aku lihat dari tampilannya memang benar-benar seperti baterai lithium yang biasa digunakan pada handphone yang zaman-zaman jadul dulu. Oke, kita akan lanjut lagi. Selain dari baterainya, tentunya ada juga handycamnya. Oke, menampilkan handycamnya. Ini sudah ada di kotak nih. Jadi semua sudah terpilah-pilah, sudah ada selah-selahnya. Ini teman-teman. Jadi dengan ada selah ini, jadi tidak akan saling menekan. Nah, ini dia dari handycamnya. Oke, jadi memang handycamnya cukup menarik tampilannya. Kenapa aku katakan menarik? Karena dari bahannya cukup solid. Ini ya, sudah menggunakan bahan yang cukup kuat. Nah, ini tampilannya. Dan di sini ada, sepertinya ini adalah sebuah, kalau misalkan kalian itu untuk cahaya lampunya. Di sini sudah ada bawaannya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang isi dari softwarenya. Kali ini kita akan cek kembali dari segi kemasannya apa saja yang ada, selain dari tadi aku sempat sudah jelaskan di awal, ada panduannya, yang kedua ada pouchnya, ada tempatnya, tempat handycam itu yang bentuknya seperti ini, nanti bisa mungkin dimasukkan ke dalam sini. Kita akan coba sekarang apakah sudah sesuai tempat pouchnya dengan handycam ini sendiri. Oke, kita akan coba masukkan handycamnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, ini handycamnya sudah di dalam dan ini bisa dimasukkan ke dalam, dan ini mungkin jadi nilai lebih dari produk Xbox ini. Oke, kita sudah mencoba ke dalam pouchnya, sudah sesuai. Kita lanjutkan kembali untuk paketnya apa saja lagi yang ada di dalam. Dan kebetulan di sini aku belum menemukan tutup dari lensanya. Kita akan cek. Nah, di sini ternyata sudah ada di sini teman-teman. Hanya terpisah saja bentuknya seperti ini. Kita akan coba sekarang apakah sudah sesuai ukurannya. Oke, ini dia. Bisa ditekan hampir sama
kamera pada umumnya, kita akan coba letakkan pada handycam ini. Oke, kita sesuai teman-teman, sesuai dengan ini ya. Dan ini ada tali gantungnya, mungkin tujuannya supaya untuk mencantelkan ya. Jadi supaya tidak langsung lepas begitu, ini bisa dicantelkan pada tali yang di sini, dan sehingga tutupnya ini ketika tidak digunakan teman-teman, atau istilahnya sedang merekam seperti ini, otomatis lensa harus dalam keadaan open. Nah ini biar tidak lepas atau jatuh kemana misalkan teman-teman lupa, jadi tali yang ada dalam penutup lensa ini bisa disambungkan ke dalam tali yang di samping tangan ini. Otomatis ketika kita sudah selesai melakukan sebuah recorder atau perekaman, kita tidak lupa atau tidak bingung dalam mencari lagi tutupnya. Oke, itu mungkin dari segi kelebihannya. Kita akan cari kembali apa saja, dan ternyata di sini yang menjadi nilai plusnya adalah handycam ini sudah juga disertai dengan sistem yang bisa menggunakan remote. Ini remote-nya. Jadi teman-teman tidak perlu, kalau seandainya teman-teman membuat sebuah video yang mungkin teman-teman tidak memiliki seorang yang bisa dijadikan seorang kameramen. Nah, teman-teman sudah bisa melakukan membuat sebuah foto ataupun melakukan sebuah rekaman dari jarak jauh, tentunya menggunakan remote ini. Oke, ini remote-nya juga kecil bentuknya ya. Aku penasaran dengan remote ini apakah sudah dengan baterai. Oke, ternyata sudah lengkap dengan baterai. Dan ini yang menjadi mungkin cukup sebuah nilai lebih dari produk ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali setelah dari kita sama-sama menyaksikan dari remote-nya. Ada juga sebuah kabel. Oke, ini ada sebuah kabel teman-teman di dalamnya. Nah, ini aku lihat karena di sini kabelnya hanya satu. Kabel ini bisa berfungsi sebagai charger. Nah, teman-teman, ini ujungnya yang kecil ini akan masuk pada handycam. Kemudian satunya lagi bisa menggunakan kepala charger, batoknya itu menggunakan batok dari charger handphone. Oke, semuanya sudah. Jadi kurang lebih itu yang ada dalam kemasan paket dari handycam S530 S-Box ini. Oke. Nah, untuk video selanjutnya akan membuat sebuah video yaitu tentang review dari handycam S-Box S530 ini. Untuk kalian yang sedang mencari handycam, pastikan juga kalian menonton video selanjutnya, karena pada video selanjutnya kali ini aku sudah mereview dari isinya, hardware-nya, apa saja yang isi dalam kemasannya, kemudian kita sudah sama-sama ulas juga, termasuk tadi ada dari segi panduannya bagaimana dan kelengkapannya yang lain, termasuk ternyata yang memang di luar dari dugaan, ternyata dari mikrofonnya sendiri, mikrofon shotgun itu sudah dilengkapi dengan baterai yang menjadi sebuah nilai plus. Oke, dari sini aku bilang cukup worth it sih, dari segi kelengkapan, dari segi packingnya, dari segi semua, termasuk juga dari buku panduan, dengan buku panduan yang sudah ada dalam bahasa Indonesia dengan harga yang tadi aku sampaikan yaitu 899.000. Itu sudah menjadi sebuah handycam yang cukup worth it. Tapi bagaimana dari segi penggunaannya, dari segi perekamannya, dari segi pencahayaannya, apakah sudah benar sesuai dengan yang disampaikan di spesifikasinya? Kalian bisa juga cari di Google, itu ada juga dikatakan bahwa handycam S-Box S530 ini bisa menggunakan atau bisa digunakan lebih tepatnya pada malam hari atau perekaman dengan cahaya yang redup dengan fitur night vision-nya. Kita akan coba pada review selanjutnya, termasuk bagaimana juga tombol-tombolnya, apa saja mode yang ada di dalam
Xbox S530. Oke, demikian dulu untuk review hardware yang dalam kemasan yang ada di dalam Xbox S530 kali ini. Dan untuk kalian yang mencari handycam, pastikan kalian juga menonton video selanjutnya, yaitu pada video review tentang Xbox S530, tentang bagaimana hasil perekamannya, cahayanya seperti yang aku sampaikan tadi, kemudian juga bagaimana dari segi kualitasnya dan semua tombol dan fitur-fitur yang ada apakah sudah berfungsi seperti yang kita harapkan. Pastikan kalian menonton video selanjutnya. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan stay produktif.